lebih lentur aja, lebih nggak gampang patah dan juga mengurangi resiko patah. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video ini aku akan review SHF Shin Ultraman First Appearance. Nah, untuk First Appearance ini sebenarnya Shin Ultraman versi yang paling pertama muncul di bumi di filmnya Shin Ultraman. Yang membedakan ini dan juga Shin Ultraman yang biasa adalah dari warnanya. Untuk Shin Ultraman yang First Appearance ini punya warna yang polos, guys. Tapi sebenarnya di set ini mendapatkan beberapa part-part yang bagus. Nah, kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia untuk box dari Shin Ultraman First Appearance atau First Contact. Oke, untuk boxnya itu seperti ini dia, guys. Dan di sini aku juga ada box dari Shin Ultraman yang versi original yang ada warnanya. Untuk perbandingannya itu seperti ini. Nah, untuk Shin Ultraman yang versi First Appearance itu agak beda angle ya di fotonya. Kalau Shin Ultraman yang biasa itu benar-benar dari depan. Untuk bagian warnanya juga ada sedikit perbedaan. Yang satu warnanya abu-abu sama kayak warna garis-garisnya atau coraknya. Yang satu warna merah sesuai dengan coraknya juga. Untuk bagian sampingnya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Terus habis itu juga ada gambar dari dua Shin Ultraman. Untuk bagian samping satunya itu seperti ini dia, guys. Oke, ini dia. Terus habis itu untuk bagian atasnya itu seperti ini, First Contact version, dan juga yang versi biasa. Dan untuk bagian bawahnya itu seperti ini. Oke, untuk bagian belakang itu seperti ini dia, guys. Nah, ini ketepaan Shin Ultraman-nya sudah dikeluarin. Terus habis itu isi-isinya juga udah dikeluarin. Tapi sebenarnya sih ini ada bagian plastik. Nah, ini bagian plastiknya itu nunjukin bagian dalamnya. Jadi bisa disimpulin kalau Shin Ultraman yang versi First Contact itu adalah SHF versi limited. Karena nggak ada bagian plastik-plastik beningnya. Oke, langsung saja kita akan buka. Nah, untuk buku instruksinya atau kertas atau semacam instruksinya itu ada di bagian sini, guys. Bagian dalam dari kardusnya. Itu dia beberapa petunjuk-petunjuk. Terus habis itu bagian satunya juga ada harusnya. Akan coba cek. Oh ya, benar, guys. Bagian satunya ada semacam instruksi gitu. Nah, di bagian luar, tapi untuk bagian satunya. Di sini ada petunjuk cara masang beberapa tembakannya ya atau beamnya. Oke, nanti kita akan coba juga. Oke. Habis itu ini dia untuk bagian dalamnya. Sini sudah ada Shin Ultraman versi First Contact. Terus habis itu juga di sini ada beberapa beamnya, beam dari Shin Ultraman. Nah, ini dia Shin Ultraman First Contact. Oke, untuk kalau dilihat sekilas sih sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan, guys, dari Shin Ultraman yang biasa. Tapi kalau kalian bener-bener lihat bagian mukanya ada perbedaan, guys. Nah, ini dia untuk bagian mukanya Shin Ultraman yang First Contact itu, coba kalian perhatiin. Nah, itu dia. Untuk bagian mukanya ini ada sedikit perbedaan, guys. Karena untuk bagian muka dari Shin Ultraman yang First Contact ini ada sedikit apa ya, kayak sedikit belepotan. You what? Sedikit apa ya, sedikit nggak rapi untuk bagian muka dari Shin Ultraman yang First Contact ini. Nah, jadi kira-kira mirip kayak apa ya, kayak Ultraman yang Type A, guys. Jadi yang bener-bener original, yang bener-bener paling pertama Type A. Nah, jadi kira-kira mirip kayak ini First Contact-nya. Jadi desainnya masih kurang bagus, masih belum sempurna. Nah, tapi kalau yang Shin Ultraman yang biasa ini sudah bener-bener bagus, guys, kayak Type B dan juga Type C. Nah, untuk bagian warnanya itu yang beda adalah di bagian corak-coraknya itu. Yang satu warna semacam abu-abu metalik,
dan yang satunya warna merah metalik. Cuman sisanya nggak terlalu ada perbedaan guys, dan karena ini memang SHF jadi jarang banget ada mispin. Nah itu dia, kalian bisa lihat kelihatannya sih nggak ada mispin ya, atau memang nggak kelihatan ya soalnya ya abu-abu, tapi kelihatannya sih nggak ada guys, bener-bener sama sekali nggak ada. Jadi memang ini SHF. Oke, selanjutnya kita akan coba cek bagian artikulasi dari Shin Ultraman First Contact-nya. Oke, terus habis itu artikulasinya kita juga akan bandingin sama yang versi Shin Ultraman. Untuk belum apa udah lepas. Untuk bagian kepalanya tuh kayak gini guys. Copot lagi. Untuk bagian kepalanya tuh seperti ini. Jadi pergerakan kepalanya nunduk banget ke bawah. Terus habis itu nggak banget ke atas, itu nggak terlalu enak ya guys. Nggak terlalu sampai gimana-gimana. Kanan kirinya juga nggak bisa sampai ekstrim kayak gini. Jadi ya oke-oke aja sih. Cuman untuk bagian atau lihat ke bawahnya itu yang sedikit sulit. Nanti bisa lepas kayak gini. Oke, terus habis itu untuk bagian tangannya tuh kayak gini guys. Pergerakannya butterfly joint-nya seperti ini. Satunya juga. Ini dia bagian tangannya. Bisa ditekuk kayak gini. Bisa diputar kayak gini. Cuma muternya itu nggak bener-bener sampai bener-bener apa ya, kayak ekstrim gitu. Jadi kayak gini. Tapi kalau misal dipaksa lurus gitu bisa sih. Oke, untuk bagian tangannya sih menurutku oke guys. Bagian tangannya sih oke. Terus habis itu lanjut ke bagian pinggang atau bagian badannya seperti ini. Ya seperti biasa kayak gini. Ada 2 titik. Bagian atas dan juga bagian bawah sini. Untuk bagian badannya sih yang menurutku paling enak guys digerakin. Paling ringan digerakin, nggak usah pakai banyak-banyak tenaga. Oke, terus habis itu untuk bagian kakinya tuh kayak gini guys. Bisa dinaikin kayak gini, samping kayak gini, belakang. Satunya juga sama, bisa diputer-puter juga. Ini atas, bawah, samping. Terus habis itu untuk bagian lututnya kayak gini. Tuh dia, kalau bisa lihat simple untuk bagian lututnya karena memang lutut bisanya ke belakang saja. Terus habis itu bagian kakinya tuh kayak gini, bisa diputer. Bisa kayak gini. Gini. Terus habis itu untuk kaki yang kayak alien gitu kayak gini guys, atau kayak Seijin. Untuk Shin Ultraman itu memang kakinya kayak gini guys. Jadi paling mirip dengan Seijin ya Shin Ultraman ini dari semua Ultraman lain. Oke. Karena kakinya dikit kejepit ya. Oke, kakinya agak kejepit. Nah udah nggak apa-apa deh. Oke, itu dia untuk artikulasi dari Shin Ultraman yang versi First Contact. Oke, kalau misalnya kita bandingin sama yang versi Shin Ultraman yang biasa ini, untuk bagian kepalanya sih sedikit lebih ringan. Terus lihat ke bawahnya lebih enak. Cuman lihat ke atasnya yang sedikit sulit. Bagian tangannya sih sama-sama enak. Sama saja. Terus habis itu untuk bagian kakinya tuh kayak gini. Untuk bagian kakinya sih menurutku lebih sedikit fleksibel Shin Ultraman yang versi original dibandingin yang versi satunya. Terus habis itu kalau misal digerakin bagian perutnya sini ada sedikit lubang. Nah jadi untuk yang versi Shin Ultraman yang First Contact itu nggak terlalu besar-besar banget untuk bagian lubangnya. Oke, terus habis itu sisanya sih kira-kira mirip ya, plus minus lah. Oke, itu dia untuk artikulasi dari Shin Ultraman dua-duanya. Terus habis itu kita akan coba cek bagian partnya. Nah, untuk partnya tuh kayak gini guys. Di sini kita mendapatkan beberapa tangan. Ini satu keluar. Nah, ini dia untuk bagian tangannya. Yang pertama kita mendapatkan tangan kosen atau tangan tembak. Terus di sini ada tangan relax, cuman jarinya mepet. Terus habis itu tangannya bener-bener terbuka kayak gini. Terus tangan genggam. Terus habis itu ada
tangan yang benar-benar lurus kayak gini. Terus habis itu di sini ada tangan jempol. Di sini kita juga mendapatkan satu beta capsule. Ntar beta capsule-nya mana ya? Oh ini. Kecil banget guys beta capsule-nya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena cuma dikasih satu barang aja atau satu beta capsule saja. Oke, ini dia untuk beta capsule-nya itu kayak gini. Mungkin kecil banget di kamera, cuman kalau bener-bener ngeliat di sungguhan ini, jadi bener-bener detail guys untuk beta capsule-nya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuman kalau aku ngeliat sekarang ini detail. Ada warna merahnya, terus habis itu warna hitam metal, terus habis itu ada warna silver metallicnya. Oke, ini dia untuk beta capsule dari Shin Ultraman. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa part-part tangan guys. Untuk bagian atas itu adalah part tangan terbang, dapat satu pasang. Lalu di sini ada satu pasang tangan relax, satu pasang tangan terbuka yang benar-benar terbuka, satu pasang tangan menggenggam, satu tangan kosen, dan juga ada satu tangan yang membawa beta capsule. Selanjutnya kita akan membahas part kosen yang benar-benar panjang ini. Nah, ini dia. Di sini ada part 1 dan juga part 2-nya. Untuk warna benar-benar persis, guys. Nih, jadi warnanya biru-biru gitu kayak kosen-kosen biasanya. Cuman yang beda tadi sudah sempat dibahas, satu pakai tangan, satunya tanpa tangan. Tangannya benar-benar lurus kayak gini. Nah, satunya juga sama. Kita akan coba pasang ya ke Shin Ultraman-nya. Nah, ini dia untuk beamnya itu kayak gini guys kalau sudah dipasang. Dan kalau misal mau dipasang lagi, kira-kira kayak gini. Nah, cuma nanti bisa dipasang di stand-nya. Tapi kira-kira panjangnya tuh kayak gini guys. Kira-kira segini. Jadi benar-benar panjang untuk kosennya. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan layer bawah. Yang pertama di layer bawah itu adalah ini dia. Ntar ini agak sulit ngeluarinnya. Nah, akhirnya. Oke, ini dia untuk stand-nya. Nah, jadi stand atau part ketiga dari semacam stand dari beamnya. Nah, jadi untuk cara pasangnya tuh gampang banget guys. Tinggal pasang ke part lingkaran ini atau standnya ini. Nah, terus habis itu piece kecil ini tinggal ditaruh di atas ini. Nah, sudah selesai jadi. Cuma sekali lagi ini menurutku sih sulit banget untuk cara masangnya, cuman bisa dipasang. Jadi kira-kira kayak gini. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu kosen lagi. Nah, tapi kali ini kosennya sedikit beda guys, karena untuk kosennya itu lebih lebar dibandingin yang versi panjang itu. Terus habis itu di sini juga lebih kasar ya untuk bagian atasnya. Jadi lebih ada gigi-giginya untuk bagian kosen ini. Oke, masangnya juga sama persis guys, tinggal dipasang kayak gini. Terus habis itu sudah selesai. Ini dia untuk kosen dari Shin Ultraman-nya. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan tinggi dari Shin Ultraman ini dengan beberapa mainan lainnya guys. Nah, di sini sudah ada Shin Ultraman yang versi original. Versi original. Shin Ultraman yang versi MMS. Dan yang terakhir di sini juga ada Shin Gomez. Oke, itu tadi reviewku tentang SR Shin Ultraman First Appearance. Dan menurutku Shin Ultraman ini bakal menjadi salah satu item yang langka guys, karena gak banyak seller yang jual item ini. Oke, gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen.
Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!